Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore mitra franchise dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas meskipun di tengah kondisi pandemi. Terlebih saat ini Pemda DKI baru saja menerbitkan peraturan terkait dengan PSBB total untuk kawasan DKI Jakarta. Nah, ini menjadi salah satu kabar yang menyedihkan, tapi juga dengan tujuan yang baik supaya masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta khususnya sehat selalu. Dan kami harapkan Anda sekalian juga selalu sehat, selalu semangat, dan tetap berpikir positif. Jangan kita selalu berpikir negatif sehingga bisa melemahkan imun dalam tubuh kita. Berpikir positif dan Anda akan semakin sehat. Oke, kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang pelaku bisnis UMKM yang cukup fenomenal. Fenomenalnya apa? Seperti apa? Yuk segera kita undang narasumber kita, Bapak Ansari Kadir, CMO dari Sang Pisang yang melegenda. Oke, ini sudah gabung nih Mas Arinya nih. Selamat sore Mas Ari. Halo, selamat sore. Halo. Wow, Mas Ari. Halo. Keren. Dengan di banner sama gantengnya sama Mas Ari. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Baik, Gimana Mas, ya? kabar Mas Asis? Alhamdulillah baik. Oke. Baik juga. Mas Ari, ini teman-teman sudah nggak sabar nih pingin tahu lebih rinci, lebih detail soal inspirasi yang bisa diberikan oleh Mas Ari selaku CMO dari Sang Pisang. Mungkin kita bisa awali Mas sedikit Mas flashback terkait dengan gimana sih awal dari Sang Pisang ini bisa akhirnya berdiri dan langsung booming, fenomenal, bahkan sekarang sudah memiliki jaringan cukup luar biasa. Ya, kita sapa dulu dong teman-teman. Oh iya, sapa dulu dong. Ada di mana aja? Halo. Ini Rafia, ada ada Ulan Indrias, dan ini udah di kota mana semua nih? Jakarta atau seluruh Indonesia? Kayaknya sih seluruh Indonesia Mas, karena kita kan sudah nasional, apalagi narasumbernya Sang Pisang. Tentu banyak yang penasaran dengan Sang Pisang. Halo Harif, halo Rofian, apa kabar? Sehat halo Pak semuanya, ya? Nah ini Pak, pemimpin inovasi kita ini. Halo Pak, terima kasih sudah diundang. Kita bisa bantu-bantu mengedukasi UMKM juga hari ini, kemudian juga bisa bercerita sedikit tentang Sang Pisang. Halo Pak Ari, hadir dari Kayangan. Woi, dari Kayangan, jauh sekali. Kayangan ke Parahyangan ini. Halo, warung bosku. Semoga bisnisnya lancar, bosku. Mas Ari udah di belum followernya nih buat ikut acara ini nih. Kan udah centang biru Instagram ini. Udah. Biasanya udah otomatis kok. Biasanya otomatis ya. Iya. Oke. Oke, gimana? Kita mulai aja ya, biar sedikit. Langsung aja Mas. Saya langsung mulai dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Silakan Mas. Boleh. Bisa diulang pertanyaannya? Oke. Sang Pisang ini terkait dengan kemunculannya yang langsung fenomenal, langsung booming, bahkan sudah sampai buka jaringan di Malaysia setahu saya. Nah, ini mungkin Mas Ari bisa sedikit menceritakan gimana sih awalnya, singkat aja Mas, awalnya bisa berdiri, langsung booming, langsung fenomenal, langsung punya jaringan banyak, punya karyawan banyak, sampai ke luar negeri. Silakan Mas Ari. Jadi Sang Pisang sama kayak UMKM lainnya dulu, jadi kita hanya sebuah gerobak kecil di pinggir jalan. Kemudian waktu itu sempat sudah sustain hampir kurang lebih 3 bulan dan sudah punya financial projection, dan saya rasa memang untuk membangun bisnis itu butuh partner. Nah, makanya waktu itu saya mencoba untuk melakukan pendekatan atau approach ke beberapa investor, dan alhamdulillah jodohnya sama Mas Kaisang, dan Mas Kaisang tertarik untuk membantu mengembangkan bisnis ini. Jadi setelah Mas Kaisang gabung, kita dapat banyak sekali sharing dan diskusi yang bermanfaat dengan Mas Kaisang, sehingga waktu itu Mas Kaisang merubah nama atau rebranding menjadi Sang Pisang. Dan awalnya? Awalnya namanya Raja Pisang Kremes. Raja Pisang Kremes, oke, keren. Itu lokasinya di Cempaka Putih di Taman Solo waktu itu. Taman Solo, oke. Ya, jadi memang nama di awal itu Raja Pisang. Jadi memang kita nggak tahu juga, tiba-tiba memang kolaborasinya dengan anak presiden. Tapi memang yang namanya partner, jodoh ya nggak ada yang tahu ya kan.
Jadi Oke, ketika oke. mulai ketemu sama beliau, kita brainstorming bareng berdua. Beliau punya soft skill yang bagus di digital marketing. Kebetulan saya juga punya Mhm. soft skill yang bagus di Di apa? Di produk atau di apa? sering berjalannya Oh. waktu. Kita buka satu cabang waktu itu di Cempaka Mas dan karena sudah punya pengalaman dalam membangun networking jaringan waktu itu. Karena sebelumnya saya kan bekerja di perusahaan otomotif ya, udah biasa dalam Wow, membangun dealer. Ya, keren. dulu dulu terbiasa membangun dealer, kemudian berinteraksi dengan owner. Akhirnya waktu itu kita kembangkan dengan membuka waralaba. Seminggu itu bisa sampai 4 cabang deh kalau nggak salah, dan setahun itu bisa 70 cabang, dan akhirnya Serius, Mas? sekarang sudah punya satu di cabang di Malaysia. Total sekarang udah 80 cabang. Seminggu seminggu 4 cabang. 4 cabang, betul. Wow, ini namanya luar bioskop, Mas. Ya, karena memang saya Keren sudah banget. fokus, jadi fokusnya di situ. Dulu kan saya bekerja sebagai seorang profesional di bidang otomotif, dan memang pekerjaan saya sehari-hari itu harus mengurus dealer, kemudian berinteraksi dari Oke. sisi jaringannya, kemudian networkingnya, kemudian dari sisi Hmm. marketingnya, sales manajemennya, manajemen distribusinya. Setelah saya Hmm. meninggalkan zona nyaman saya selama kurang lebih 7 tahun di perusahaan multinasional, akhirnya saya berpikir Oke. untuk membuka pekerjaan buat orang lain dengan membuka perusahaan pisang. Kenapa pisang? Oh. Karena pisang itu sendiri nggak ada musimnya. Dari Januari Ah, sampai Desember, kita nggak akan mengalami ada terus. hambatan dalam melakukan penjualan, terutama dari supply chain Oke. manajemen. Dari sisi vendor juga semuanya tersedia, bahan baku juga ada, nggak sulit dicari. Jadi carilah Oke. sesuatu yang simple, barangnya ada, nggak inden, tinggal Nggak bagaimana cara ini kita ya. mengatur strategi marketingnya, strategi salesnya, Oh. sehingga kita bisa membuka cabang sebanyak mungkin, Mas Asis, kayak gitu. Wow. Oke, ini baru Mas Ari bicara sedikit bentar aja sudah langsung ada komen nih. Sang pisang, pisangnya besar, memuaskan, cepat kenyang, dan beli dekat Pondok Indah. Ini kayaknya pelanggan setia nih, Mas. Ya, Unos.id. betul. Halo, Nah, Mas Kunos. jadi Mas Ari sendiri memang apa istilahnya pindah kuadran dari yang tadinya Ya, profesional 7 tahun, kemudian berani terjun ke dunia bisnis dengan ya, produk yang betul. sebenarnya biasa, Mas, ya, pisang ya. Yes, betul. Oke. Karena dulu memang, Tapi karena saya kan dulu orang brand ya, pernah di bagian brand dan promotion, jadi udah terbiasa untuk melakukan experience atau eksperimen baru, di mana kita coba berpikir dengan sudut pandang berbeda. Oke. Ya aneh, cukup out of the box thinking lah. Kalau orang bilang kan out Ya. of the box, keluar dari kotak berpikir secara liar, tetapi bisa diimplementasikan. Jadi bukan cuma sekedar kreatif, tapi inovatif. Jadi kreatif Iya, itu kan ide yang baru, tapi inovatif itu ide yang bisa betul, diimplementasikan. Nah, makanya betul. kenapa saya memilih pisang, karena saya rasa ini gampang untuk diimplementasikan. Semua ide itu gampang, murah, gampang berpikir, tapi Apa yang susah, Mas? eksekusi eksekusi itu yang mahal. Nah, Orang eksekusinya mager yang yang mahal. malas berat ya. Yes, betul. Jadi ide murah, eksekusi mahal. Semua orang bisa berpikir kreatif, tapi belum tentu bisa diimplementasikan atau berpikir secara inovatif. Jadi Nah, itu dia yang harus mahal, Mas. seimbang antara kreatif dan inovatif. Dan Inovatif. kalau kita sudah bisa menyeimbangkan itu, saya rasa nanti tinggal bagaimana cara kita membangun brand kita, membangun Iya, brand awareness kita, membangun brand engagement kita. Melalui apa? Konten kreatif marketing, konten sales betul. marketing, kemudian konten sales kreatif. Banyak sekali Dan yang bisa kayaknya Mas dilakukan. Ari mempersiapkan sebelum akhirnya benar-benar resmi juga. Kayaknya persiapannya panjang sebelumnya, Mas ya. Artinya Lumayan banyak 1 hal yang tahun. perlu dipersiapkan secara detail. Lumayan 1 tahun. Persiapannya 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ya. Karena gini, Mas, ada adagium yang menarik soal bisnis adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang jalan, bisnis yang buka. Yap. Nah, makanya Yes. sekarang banyak orang yang penting buka dulu, gimana nanti. Tapi kayak Mas Ari kebalikannya, nanti bagaimana ya? Makanya semua dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Gitu, Mas ya? Oke, ini masih... Oke. Halo, ya. Oke. Aman? Siap. Oke, terus? Aman, aman. Ya. Maksud saya gini, dulu tuh orang berpikir kan yang bagus adalah bisnis yang jalan, bisnis yang buka. Ya. Yang penting buka dulu deh, nanti gimana Ya. skemanya, nanti gimana ininya. Tapi kalau Ya. Mas Ari tampaknya sudah jauh hari mempersiapkan dengan matang, maka begitu rilis langsung diterima dengan pasar dengan baik. Ya, betul sekali. Karena begini, untuk membangun sebuah bisnis itu butuh yang namanya research and development.
Jadi nggak sembarang kita membuat bisnis, idenya muncul langsung dilakukan. Itu sama saja halnya kita gambling atau kita mengadu nasib. Entah itu kita rugi Iya, iya. atau kita untung. Tapi kalau kita dengan perencanaan, jadi kalau saya pernah belajar itu namanya Kaizen. Kaizen itu plan, do, check, act, Mas. Jadi kita harus ada metode perencanaan, kemudian ada metode eksekusinya bagaimana, nanti evaluasi dan improvementnya seperti apa. Ketika kita menguasai ilmu improvisasi, itu akan sangat bermanfaat sekali di dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena melalui improvisasi itu nanti kita bisa mengkonversi melalui aktivitas-aktivitas baik itu dari Mhm. Oke. Iya, kurang bagus nih Mas Arinya loadingnya agak buffer. Oke, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana caranya membangun plan yang baik sehingga tujuan yang mau dicapai itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Ya, ada namanya market research, kemudian ada namanya product planning, kemudian ada namanya setting price, kemudian ada namanya business plan, marketing plan, dan yang terakhir ada yang namanya survey placement. Jadi gimana caranya kita melakukan metode melalui marketing mix, Mas. Jadi gimana caranya kita mulai membangun brand kita atau membuat brand kita melalui perencanaan yang baik. Seperti itu. Perencanaan yang baik. Ya, harus tahu juga siapa marketnya, targetnya siapa, target marketnya siapa, segmenting, targeting, positioningnya seperti apa nanti. Kemudian yang orang jelas menyerang produk ini seperti itu apa. diterapkan banget Mas ya. Kenapa? Ya, yang jelas konsep 4P-nya Philip Kotler tuh diterapkan banget ya dalam bisnis Raja Pisang Kremes awalnya ya. Betul, karena memang basic saya dulu di marketing ya. Jadi memang pondasinya itu ya tetap di marketing sebagai ujung tombaknya gitu, Mas. Oke. Mas, kemudian tadi kan sempat cerita katanya cari-cari partner gitu kan. Nah, ini ikhtiarnya gimana Mas sampai kemudian akhirnya bisa menggandeng Mas Kaisang kira-kira seperti itu? Ikhtiarnya? Nggak ada ikhtiar sih. Kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan, ya kita coba terus saja. Kira-kira kita coba sekali ditolak, kita coba 2 kali. Kalau 2 kali ditolak, never give up, coba ketiga kali. Jadi memang ada beberapa kali saya coba memberikan proposal ke beliau dan proposal kesekian kali baru diterima. Dan itu memang beliau temennya Mas Ari sendiri atau gimana? Enggak sih. Oh enggak, oke. Iya, itulah yang namanya. Ya, itulah yang namanya partner ya. Partner itu nggak selamanya. Sinyal Mas Ari kurang stabil nih kata Wulan Indrias nih. Oke. Nah akhirnya dari Raja Pisang Kremes kemudian rebranding menjadi Sang Pisang. Yes, betul. Apa Mas perubahan yang paling dirasakan oleh Mas Ari ketika berubah nama? Ini jadi seperti apa nih bisnisnya nih? Jadi semakin kencangkah larinya atau tantangannya juga makin bertambah tentunya kan? Challenge itu pasti ada lah. Yang namanya bisnis ketika dia mulai berubah dari kecil ke besar sama seperti pohon, semakin dia besar anginnya akan semakin kencang. Jadi tantangannya pasti akan banyak sekali, satu itu, dan kedua capeknya akan luar biasa dan akan lebih capek dibandingkan brand yang masih kecil. Semakin besar anak kita, semakin besar usaha kita untuk mendidik dia, sama dengan brand. Semakin besar brand kita, semakin besar usaha kita untuk melakukan spending, baik itu dari spending budget promotion, spending hard skill, spending soft skill terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang paling terpenting lagi adalah ketika sudah berubah atau rebranding menjadi Sang Pisang, ini cukup menjadi sebuah tantangan juga karena milik seorang Mas Kaisang. Gimana caranya kita coba merubah mindset orang bahwa orang membeli ini karena memang enak, bukan karena milik dari Mas Kaisang, seperti itu. Kaisangnya, betul. Tapi kan produk yang dijual sebenarnya bukan produk premium Mas, pisang. Dan saya yakin juga banyak pemain-pemain lain gitu loh. Lantas di mana posisi Sang Pisang sendiri sehingga harus diterima oleh masyarakat karena produknya yang menarik misalnya seperti itu. Ya. Jadi satu gini, yang dijual ada brand. Satu brand. Kalau kita berbicara mengenai pisang, semua pisang sama, tetapi kekuatan brand itu luar biasa. Pada saat saya ingin membeli air minum, pasti yang dicari sama saya itu Aqua, walaupun yang dikasihnya Pristine, betul?
Betul. ya kan? Itu adalah kekuatan brand. Bagaimana cara kita membangun brand ini sehingga menjadi brand yang masuk ke fase lifestyle. Oke. Ya, jadi kamu lihat semua brand nugget saat ini itu udah pada tutup. Hampir 90% udah pada hilang semua. Karena kenapa? Brandnya itu tidak top of mind. Jadi kalau Ya. di majalahmu top of business opportunity, peluang bisnis yang bagus. Jadi nggak semua. Halo? Oh, halo, halo. Ya, Oke, Mas. sorry Mas, Connect kan? lanjut Ya. tadi Mas. Reconnect. Ya. Jadi untuk Oke, lanjut. mempertahankan brand yang bagus itu butuh konsistensi, Mas. Bagaimana cara kita membangun yang tadi. Jadi ada namanya brand Mhm. equity. Gimana cara kita membangun brand kita sehingga brand ini memiliki daya tarik. Sehingga orang mau Daya melakukan tarik. repeat order. Baik itu dari Mhm. sisi produk yang harus enak, kemudian dari sisi pricing atau harga yang kira-kira Masuk. masuk ke kantong target Ya. marketnya, kemudian juga dari sisi promotion itu kena ke target market millennials misalnya. Jadi memang harus Mhm. tahu who is the target marketnya. Ketika kita menjual produk, tapi kita nggak tahu siapa target marketnya, yang ada produk ini nanti salah sasaran. Akhirnya 3 Iya, bulan, 6 bulan, collapse, numpang lewat lah gulung ya. tikar, dan nggak akan menjadi brand yang top of mind. Tetapi ketika Iya. dia masuk ke tahap fase hype, kemudian dia bisa bergeser ke tahap lifestyle, artinya produk ini udah bisa bertahan 3 sampai 4 tahun dan itu udah jadi top of mind. Mhm. Seperti itu, Mas. Jadi yang dijual itu bukan cuma sekedar produk enak atau apa, tapi brandnya. The power Oke. of brand, the power of branding. Bagaimana cara kita melakukan branding yang baik, bagaimana cara kita memberi positioning yang baik, sehingga diserap di benak konsumen atau target marketnya itu terus-menerus sampai ke anaknya, ke cucunya, ke orang tuanya, ke nenek, ke kakeknya. Ketika dia ingin membeli atau memakan sesuatu, pasti milihnya brand tersebut. Contoh, Brand misalnya, tersebut. Mas kalau beli mie, pasti nyarinya Indomie. Betul. Kalau misalnya mau beli pasta gigi, ngomongnya odol. Padahal Odol. dikasihnya Odol itu Pepsodent. merek Odol ya? itu nama brand loh. Iya, betul. Iya, Betul. merek loh. Ya kan? Nah, sama air minum. Nah, itu yang kita mau bangun. Jadi ketika orang berpikir untuk memakan nugget pisang, yang pertama diingat adalah saham pisang. Sang pisang. Dan itu sudah kejadian ya, artinya sudah top of mind untuk menarik sang pisang sendiri. Yes, of course. Oke. Sudah pernah ini Mas, apa namanya Betul. melakukan riset riset sendiri atau survei sendiri terkait seberapa kuat brand sang pisang di benak konsumen, Mas? Sudah Ya, pernah? kemarin dapat top brand dari majalah marketing, dapat top Hmm. of business opportunity dari majalah franchise. Sudah dilakukan Franchise. survei dari teman-teman majalah franchise dan majalah marketing. Artinya kan Oke. sudah ada survei yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan sampel beberapa ratus, beberapa ribu orang. Kenal Ya, nggak ya. sama brand ini? Orang bilang kenal, punya siapa dia juga kenal. Mereknya apa dia juga kenal. Artinya kan secara indeks sudah sangat bagus sekali. Ketika nama brand sudah dikenal, apakah juga kemudian pihak sang pisang melakukan pengembangan produk yang lainnya supaya akhirnya bisa menambah jaringan bisnis yang lain, Mas? Sangat, sangat. Apalagi di masa pandemi ini kita ada transformasi bisnis ke frozen food ya. Jadi Mhm. kita jual pisang dalam bentuk frozen yang tahan sampai 1 tahun. 1 tahun, oke. Ya, jadi pisang goreng itu kan biasanya cuma disimpan di kulkas, malaman udah basi. Kalau ini kita bisa bikin 1 tahun, punya shelf life lebih lama. Oke. Hmm. Oke. Nih, ada dari kunos.id, pulang kerja biasanya mampir sang pisang Kemang Raya, emang top kemasan lucu. Wah, ini Ya, kayak ada nilai poin lagi, Mas. Dari selain brand juga kemasannya lucu. yang saya bilang tadi, promotion itu perlu unique selling point. Jadi kalau kita berbicara mengenai USP atau unique selling point, bukan cuma dari keunikan produknya, tapi dari packaging. Kemudian juga dari cara berpromosinya, bagaimana cara kita mendapatkan engagement, impression, reach dari target market secara digital, baik itu secara offline maupun digital. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan untuk membangun sebuah brand. Nggak cuma sekedar produk itu harus Hmm. enak. Karena ketika produknya enak, tetapi dia nggak memiliki keunikan dari sisi packaging, itu nggak akan ada stopping point atau nggak akan Betul, eye-catching di betul. mata dari orang-orang. Mungkin kalau musik kan bahasanya is listening kan?
Ya. Nah, kalau produk itu lebih ke user friendly, misalnya seperti itu. Mas, Penggunanya tahu, oh pesannya loh. risiko dari brand yang kemudian sudah mulai dikenal banyak orang tuh apa sih Mas? Salah satunya Mas yang paling sering terjadi di Sang Pisang sendiri? Eh, banyak klonnya atau tiruannya. Persis kayak kemarin saya sebelum lama ngeliat di Twitter, itu sempat viral juga kan. Ada satu Hmm, brand yang kemudian secara logo mirip dengan Sang Pisang. betul. Nah itu ada nggak Mas tindak lanjutnya Mas? Katanya kan komennya Mas Kaisang kan lawyer mana lawyer gitu kan. Itu gimana faktanya tuh? Lanjut nggak tuh Mas? Enggak lah, itu sebagian dari strategi marketingnya, Mas. Dengan kita Oke. membuat sebuah konten yang viral, kemudian konten itu diolah dengan netizen dengan baik, baik secara positif negatif, itu sebenarnya menjadi senjata marketing yang bagus. Kenapa saya katakan sebagai senjata marketing yang bagus? Karena kita tanpa harus mengeluarkan budget, low budget, high impact. Who knows? Ah, Siapa tahu ada orang yang mereferensikan lagi semakin banyak, akhirnya jadi word of mouth atau word of strategi dari mouth. mulut ke mulut gitu loh. Itu sebenarnya strategi marketing, nggak perlu melakukan itu sangat membantu sekali. Ketika mereka kecuali mereka udah keterlaluan ya, misalnya benar-benar copy paste logo kita kemudian dipindahin dengan nama Sampisang tipe Mhm. B atau tipe C, itu mungkin kita bisa ambil tindakan. Oke. Tapi selama itu hanya UMKM kecil, ingat tugas kita juga sebagai UMKM yang sudah berada di posisi tengah, udah naik kelas, saatnya untuk membantu, memotivasi teman-teman UMKM yang ada di bawah sana untuk naik kelas juga. Jadi yang Nah, paling terpenting kategori adalah bagaimana caranya entitas bisnis yang saya miliki, yang Mas Kaisang Mhm. miliki, yang hebat miliki, ini bisa Betul. berguna buat teman-teman yang ada di bawah. Ada Tentu di bawah. UMKM-UMKM kecil. Nah, kategori Sang Pisang sendiri sudah masuk UMKM atau sudah lebih di atas dari UMKM, Mas? Karena UMKM secara yang bisnis juga sudah naik kelas. apa? Punya nggak istilah sendiri nih, Mas Ari nih sebagai pakar marketing juga saya lihat nih. Ya, UMKM. Usaha miliar kecil menengah. Wih, bukan usaha menengah ya, usaha miliar ya. Oke. Jadi Mas Ari ini sudah miliaran ya omsetnya ya? Tuh, jadi kalau kita sudah bisa mempekerjakan orang banyak, artinya brand ini udah sukses untuk dirinya sendiri dan orang lain. Intinya seperti itu. Kan saya sudah bilang, Mas, saya update berhenti. terakhir, Kenapa? update terakhir itu saya lihat di berita kalau nggak salah ya, jumlah Hmm. karyawan Sang Kaisang sendiri sudah 2.000 orang. Nah, udah lebih itu. Sementara untuk sudah lebih sekarang ya. Udah Sekarang berapa lebih. update-nya Mas ke jumlah karyawannya Mas? Mungkin sekitar hampir 10 ribuan. Wow, 10.000. Ya. Oke, itu manajemennya gimana Mas Ari tuh ngatur seorang segitu banyak Mas? Ya, gimana ya ngomongnya? Ini Kita kita itu bicara nggak bisa. UMKM Mas ya, usaha kecil loh ya. Kita, Artinya bukan bisnis yang besar juga, tapi karyawannya ya. sampai 10.000. Tentu kan butuh treatment khusus nih. Ya, karena kita kan ada cloud kitchen juga. Jadi Sampisang itu bukan cuma sekedar berpikir terhadap brandnya, tapi juga memberdayakan cloud kitchen yang sudah ada, ghost kitchen. Jadi kita saat ini memposisikan diri sebagai prinsipal yang dimana membantu masyarakat. Ya, di setiap daerah itu butuh tim, ada manajer area. Kita nggak bisa sendiri, semuanya butuh teamwork, manajemen. Jadi kata kuncinya manajemen. Manajemen yang bagus ya brandnya akan bagus. Ketika Dan itu manajemen itu manajemen nggak Mas Ari ya. sudah ada lagi di bawah-bawahnya si GM-GM-nya sendiri. Kalau bicara porsi nih, saya pengen tahu nih dapurnya Sang Pisang nih. Mas Ari Hmm. lebih banyak berperan kemana, sementara Mas Kaisang sendiri di mana? Hmm. Itu gimana Mas? Kalau boleh tahu nih dapurnya Sang Pisang nih. Saat ini justru Sampisang sudah dihandle sama profesional dan aku sama Mas sudah bergeser ke PT yang satunya atau holding company-nya namanya PT Harapan Bangsa Kita, PT Hebat. Tujuan dari PT Hebat ini adalah mengakselerasi UMKM dari tahap inkubasi, akselerasi, nanti diagregasi juga. Artinya Oke. mereka akan dibuat seperti Sampisang. Jadi kita Oke. sudah sukses di Sampisang, kita bikin brand-brand lain seperti Yang Ayam, Ternak Kopi, Ternak ada Kopi. Lektos, ada Siapmas, kemudian ada Markobar, dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah kita mau menciptakan sampisang-sampisang yang lainnya yang sudah punya cabang puluhan, ratusan, bahkan yang sudah ada di luar negeri. Jadi kita nggak stuck di situ saja, tapi sekarang kita serahkan ke profesional dan sekarang kita beralih ke yang lebih besar tanggung jawabnya. Tujuannya adalah kita mau UMKM itu
bisa naik kelas. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini kita mengedukasi melalui bincang Tapi itu hebat bikin, setiap minggu. bikin baru ya? Bikin baru ya? Holding company-nya di atasnya itu namanya Hebat, di bawahnya ada brand-brand Oh. UMKM. Tadi kayak Ternak Kopi, ada Sang Ayam, ada Markobar, itu Ya. semuanya brand baru ya? Ya, betul. Nggak, maksudku apa tidak mengakomodir UMKM-UMKM lama yang mungkin susah dari sisi pembiayaan, tapi bagus brandnya, Sudah. bagus produknya, itu juga Sudah. diinkubasikan? Saat ini ada 500 UMKM di bawah naungan kita yang sudah mendaftar di www.gkhebat.com dan saat ini Keren. tahap inkubasi. Dan mereka Nah. akan dipilih beberapa untuk dapat pendanaan 100 sampai 200 ribu US dollar per tahun. Wow, keren. Dan itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mas Ari ini kayaknya harus diusulin jadi Menkop UKM nih. Amin. 10 tahun lagi ya. Karena masih muda, berpikir juga luas, kemudian kritis dan wawasannya juga saya kira udah mumpuni nih untuk jadi Menteri UKM. Tapi ini. memang kita harus sih Mas Asis. Karena kenapa kita butuh anak muda? Kalau Soekarno bilang kan saya butuh 10 anak muda yang punya pemikiran kritis, idealis, inovatif, yang bisa merubah Indonesia. Jadi saya harap dengan mengedukasi seperti ini akan muncul area-area yang lainnya yang bisa membantu teman-teman UMKM. Teman-teman UMKM itu semuanya pada inovatif dan kreatif, tapi mereka nggak begitu paham tentang digitalisasi. Mereka mengerti cara mendaftarkan produknya secara digital, tapi mereka nggak tahu gimana cara memasarkan secara digital. Nah, itu yang perlu diedukasi ke mereka, bahwa dengan jualan digital, dan itu sangat membantu sekali. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, digitalisasi is number one, bro. Jadi, gimana ya? Penjualan itu hampir 80% itu online semua. Nah, online semua. Apa yang terjadi terhadap UMKM ketika terjadi wabah seperti ini kalau nggak ada orang yang bisa mengedukasi mereka? Makanya majalah franchise harus sering-sering melakukan edukasi digital tentang UMKM juga, sehingga teman-teman kita yang merupakan backbone di Indonesia itu ada 10 juta, Mas. Dari 16,93% UMKM, 62 juta, 16,93 atau 10 juta itu adalah UMKM konvensional food and beverage. Kita harus bantu mereka. Kita harus bantu mengedukasi mereka. Kita harus bantu memberikan mereka pemahaman, pembelajaran, pendampingan tentang gimana caranya mendigitalisasikan produk mereka, strategi marketingnya, bagaimana menghitung HPP-nya, COGS-nya, bagaimana cara menghitung balance sheet-nya, gimana cara mendapatkan earning before tax-nya. Belum tentu mereka udah ngerti tentang tax. Belum paham, betul. Belum tentu. Mungkin aja mereka cuma jualan berapa pemasukan, cash flow, cash outflow, dikurang itulah penghasilan. Sebenarnya salah, karena dia nggak menghitung variabel dan fixed cost-nya seperti apa. Nah, ini yang harusnya Mas Adi banyak mengedukasikan juga ke masyarakat. Terlebih semangat UMKM Mas Adi juga luar biasa ini saya lihat nih kan. Oh, sangat Mas. Saya itu orangnya nasionalisme sekali. Saya kalau bicara tentang UMKM, bahkan saya kemarin bikin program sama mahasiswa di UNS kalau nggak salah, itu kita layar tancap di pedesaan, saya kasih pembicara, mereka nonton bareng kayak nonton bola, banyak banget orang-orang yang bawa gerobak mampir, itu nanya jawab sama saya. Akhirnya saya bantuin, saya bilang, Mas, saya daftarin pakai Gojek sama GrabFood deh produknya. Seneng banget dan ada yang berhasil karena aku udah deket sama teman-teman di Grab sama GoFood. Iya, sama GoFood. Saya bantuin, dia kirim data ke saya list ada 10-20 gerobak, saya daftarin, sekarang omsetnya udah naik. Karena orang nggak usah datang ke sana, radius 5 kilo udah bisa beli pakai online, daring, Gojek daring, ya kan? Ini bedanya generasi Z dengan generasi milenial ya. Kalau generasi terdahulu itu kan cuma paparan teori, tapi prakteknya kadang mereka lepas. Kalau Mas Ari lengkap, teori lengkap, praktek pun juga dijalankan, kira-kira seperti itu. Karena memang dulu saya di perusahaan Jepang, Mas. Di perusahaan Jepang itu dilatih untuk gimana caranya bisa melakukan sebuah eksekusi sesuai dengan plan tadi. Makanya kan jurus Kaizen, Mas. Plan, do, check, act. Gimana cara kita menciptakan plan yang bisa diimplementasikan. Itu yang susah. Ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Ketika orang sudah memiliki karyawan yang punya ide yang bagus, konsep yang bagus, dan tiba-tiba dia eksekusi juga bagus, itu pertahankan. Karena susah mendapatkan orang seperti itu. Jadi, tapi ada yang bilang ide juga mahal katanya, Mas. Nggak ada ide yang orisinal. Sebutin ide yang orisinal apa? Hampir tidak ada, Mas. Semuanya tuh hampir tidak ada. Dari zaman dulu udah ada semua, kan? Iya. Semuanya itu pengembangan dari hal yang sudah ada sebenarnya. Coba kita lihat presiden kita yang sekarang. Dia eksekutor yang hebat. Semuanya jalan tol, MRT, semua jalan. Artinya kan beliau adalah seorang konseptual dan eksekutor. Nah, ini ngomong-ngomong soal presiden, harus turun ke masyarakatnya sebenarnya. Ngomong soal presiden, Pak Presiden sering beli nggak sang pisang ini? Sering pesen nggak?
Pernah sekali, cuma sekali. Harusnya jadi menu wajib itu. Kalau memang ini kan produk UKM juga kan, produk Ya, UMKM, produk masyarakat Indonesia bisa jadi ya. menu tiap hari itu harusnya. Nah, itu ada pertanyaan tuh. Nih, Adakah dari syarat Dr. tertentu Akbar sebuah UMKM? bisa masuk inkubator dan mendapat pendanaan dari Mas Ari. Monggo Mas, langsung aja Mas, Bisa. sikat Mas. Proposalnya langsung dikirim ke www.gkhebat.com, langsung form, isi form registrasinya. Nanti langsung dikirim decknya, deck proposalnya. Ingat ya, perusahaannya itu udah punya, bukan perusahaannya, usahanya itu udah minimal existing jalan 3-6 bulan. Dan kira-kira 3-6 bulan. butuh pendampingan apa? Butuh pendampingan apa? Karena hebat itu bukan cuma pendampingan permodalan. Misalnya beliau bisnisnya ayam, tapi nggak punya Ya. supply atau vendor ayam yang gitu besar, kita bisa bantu untuk mencarikan pabrik ayam seperti itu atau peternakan ayam kayak Oke, gitu. keren. Jadi saatnya mudah ya, tinggal buka tadi gkhebat.com. gkhebat.com, nanti situ sudah ada Ya. formnya untuk diisi oleh calon Udah UMKM. udah lengkap. Jadi Hebat sendiri sudah memfasilitasi itu untuk teman-teman UMKM. Jadi teman-teman UMKM kembalikan ke kalian, apakah kalian ingin tetap seperti itu atau mendapatkan pendampingan dari teman-teman di Hebat ataupun teman-teman lainnya. Ada teman-teman lain seperti Coinwords, kemudian ada juga beberapa teman-teman lain yang mempunyai edukasi yang sama seperti ini. Itu sangat bagus sekali karena tujuan kita adalah baik sekali. Kita mau UMKM ini ya sudah naik kelas, itu akan sangat membantu sekali di negara kita. Ya, jadi pertumbuhan itu sangat penting sekali. Ketika UMKM naik kelas, entrepreneur pun jadi naik kelas juga. Oke, dan hari ini sudah tercatat sekitar 500 UMKM yang diinkubasi oleh Game Hebat, betul ya? Saat Kalau nggak ini salah. ya, tapi yang sudah diakselerasi itu udah 1, 2, 3, 4, baru 5. Karena nggak semudah itu mengakselerasi sebuah UMKM. Kita Betul, harus betul. pilih benar-benar filter yang mana yang punya potensial bisnis yang bagus, yang punya financial projection yang bagus, yang punya tracking yang bagus, dan kira-kira punya laporan keuangan yang rapi dan lain-lain, itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi kan kalau 3-6 bulan tuh belum menjadi tolak ukur yang sah, Mas, untuk UMKM bisa bertahan sebenarnya. Ya, makanya itu udah masuk ke tahap inkubasi. Ketika dia sudah 1 tahun, udah siap kita akselerasi. Dapat pendanaan Oke. itu. Iya. Artinya sekarang sebenarnya Mas Ari harus punya apa namanya moto baru. Apa tuh? UMKM harga mati gitu loh, bukan NKRI tapi UMKM harga mati. UMKM naik kelas. Oh, yang naik kelas ya. Oke. Ya. Nah, Mas Ari, itu yang kan sempat juga buka di Malaysia, Mas ya. Yap. Sekarang masih ya? Saat ini Malaysia ada cabang kelima kalau nggak salah. Sudah kelima. Oke. Itu gimana tuh? Ceritanya bisa masuk ke Malaysia cuman bawa pisang doang sebenarnya. Itu gimana ceritanya itu? Apalagi lagi buatan brand itu sistem yang dibangun harus yang dibangun. ya, sistemnya harus kuat, kemudian supply-nya harus kuat, kemudian manajemen distribution-nya, kemudian logistik manajemennya juga harus kuat. Kemudian kebetulan orang Malaysia juga kan masih orang Melayu ya, masih makan pisang juga, masih kenal pisang goreng juga. Jadi secara target market masih nyambung, dan yang paling terpenting untuk pricing juga nggak begitu beda dengan harga kita. Jadi kita masih bisa monitoring, masih mapping kompetitornya juga di sana. Dan something new lah di sana karena which is itu salah satu yang berbeda di Malaysia dan belum dijual di sana sama sekali mengenai banana nugget. Hanya ada pisang goreng keju di sana. Dan kita menjadi pionir di sana. Oke. Mas, Indonesia di jurang resesi kata banyak pengamat. Bahkan Menko Polhukam sendiri menyatakan 99%. Diharapkan bisnis UMKM yang berada di Pastaka Rumput ini bisa menjadi penggerak yang membangkitkan gairah ekonomi masyarakat. Mas Ari punya tips, Mas, untuk masyarakat sendiri seperti apa? Kalau memang sekarang banyak orang pindah kuadran kan jadi pebisnis kan? Ya, 4.0 digitalisasi, gimana caranya kita mulai untuk belajar banyak tentang teknologi. Semuanya menggunakan cashless sekarang, jarang sekali orang belanja menggunakan uang cash. Jadi teman-teman udah membiasakan, teman-teman UMKM memang banyak sekali yang masih idealis sekali, nggak mau. Itu kan jadi agak sedikit ribet sebenarnya, Mas, ketika cashless Mas, untuk UMKM di daerah misalnya. Iya, makanya. Tapi arahnya akan ke sana. Bahkan 30-50 tahun ke depan, nggak akan ada mall lagi yang jualan di baju di dalam mall. Bahkan di mall itu hanya sampling produk saja 50 tahun ke depan. Mereka hanya sampling produk, barang akan dikirim dari toko ke rumah langsung gitu loh. Dari rumah, ya? Itu akan terjadi disruption, dan itu percaya akan terjadi. Apa yang kita nonton di TV, apa yang kita lihat
di berita-berita dan yang dibuat oleh teman-teman kreator di sana, luar negeri Hollywood, itu akan terjadi. Digitalisasi, teknologi, high teknologi. Semuanya nanti akan menggunakan teknologi. Bahkan di Indonesia sendiri juga udah mulai vending mesin di mana-mana, ya kan? Iya. Ada robot Itu juga. yang Kita mau Mas akan- ya, mau 4.0 ya. Iya, iya, makan dilayanin oleh robot kan, udah nggak oleh manusia apa segala macam. Arahnya kan ke sana. Kita mau tetap bertahan di konvensional atau kita akan mulai belajar tentang digitalisasi. Di China bahkan udah 5.0 kan? Kita masih Iya. 4.0. Jadi digitalisasi itu sangat penting menurut saya. Digital way. Bagaimana jalan kita menuju ke digital itu sangat penting. Jadi kalau menurut saya teman-teman UMKM sudah melakukannya. Terbukti dengan mereka sudah menggunakan POS atau point of sales, tahu ya? Point of sale. Iya. Jadi mereka udah menggunakan point of sale semua. Iya, iya, Jadi iya. ketika kita beli itu printnya struknya udah keluar. Udah Pakai bagus apa? banget, Oppo. ya. Iya, pakai apa? Oppo, ya kan? Udah nggak catatan nggak tangan sem- lagi ya. Walaupun nggak semuanya ya, walaupun nggak semuanya, tapi percaya teknologi itu akan menyebar ke seluruh Indonesia. 10-15 Oke, tahun. selain digital apa Mas? Selain digital, tipsnya untuk UMKM yang lagi ngebangun atau sudah berjalan ini? Ya itu dia, ada setidaknya FGD atau Forum Group Discussion, di mana mereka harus riset dulu produknya apakah diinginkan oleh orang. Jadi jangan langsung mengeluarkan produk. Saya pengen jadi UMKM, saya ingin menciptakan produk nih. Ciptakan dulu tester, bikin survei dulu, kemudian tawarkan dulu produknya ke orang lain. Apakah produk itu diinginkan oleh orang lain atau enggak? Atau Jadi enggak? ciptakan dulu survei singkat atau survei sederhana. Kira-kira enak atau enggak gitu loh. Jadi itu pondasi yang paling utama adalah kita harus ada research and development, product planning. Setelah itu baru kita berpikir mengenai marketing plan dan business plan-nya seperti apa. Oke. Jadi kalau secara berpikir UMKM gini loh, bahasanya tuh, Wes cobain dulu deh ke saudara-saudaranya. Kalau enak, budgetnya kan ada 500.000, jangan dipakai Oke. semua. 200.000 aja simpan nih buat backup. Nah, Oke. kalau 200.000-nya gagal, masih ada 300.000. Tapi kalau dipakai 500.000 semua, sekali gagal, dia udah Habis. drop. Pasti deep motivation. Oke. Nah dulu Mas Ari sendiri ketika mulai buka Raja Pisang Kremes awalnya ya, berapa modalnya Mas? 30 juta. 15 juta dari 30 saya, juta. 15 juta dari Mas. Oke. Dan sekarang sudah jadi UMKM usaha miliar kecil menengah gitu ya. Ya, betul. Oke, sekarang sudah berapa jaringan Mas? 200 apa 8 sorry jaringannya? Hampir 100 lah. Hampir 100 dan itu sudah ada di seluruh Indonesia. Atau Iya, dan lewat Hebat ini kan sekarang sudah diakselerasi sama Hebat. Sekarang udah punya manufacturing sendiri, pabrik frozen. Ada frozen food sendiri. Bisa cetak sampai 600.000 piece per bulan. Oke. Ini berapa industri lain Mas yang kemudian terkerek dari bisnisnya Sang Pisang sendiri maupun dari Hebat sendiri Mas? Kayak tadi pisang mungkin sudah punya supplier petani sendiri. Ini sudah berapa industri yang terkerek dari bisnisnya Mas Ari? Terkerek itu apa ya? Apa ya? Yang istilahnya gini, kalau bisnis properti maka warteg di sekitarnya juga akan keangkat karena tukang-tukang makan di situ. Oh, domino juga effect. Ya, Domino effect. effect. Terkerek saya nggak ngerti. Kita beda planet Mas. Jadi kalau domino effect banyak sekali Mas, terutama unsur ekonomi kerakyatan kita banyak membantu petani pisang, kemudian keluarga petani pisang juga. Terus kita juga menerima karyawan nggak usah mesti punya ijazah S1, S2, S3. Bahkan nggak punya ijazah, yang penting bisa potong pisang kita terima. Artinya kan kita membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, itu yang paling penting. Gimana caranya membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, berguna buat orang banyak. Jadi saya bilang tadi, pisang itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain di sekitarnya juga. Gimana caranya menciptakan satu produk yang hanya pisang, tetapi mempunyai manfaat yang luar biasa, bukan cuma dari sisi buahnya, tetapi juga manfaat dari sisi bisnisnya dan memiliki domino effect terhadap petani pisang, rakyat, dan lain-lain. Betul. Ya. Jadi yang terkerek ya, domino effect. Ya itu kalau terjemahan dari domino effect itu terkerek Mas. Ya, bahasa jurnal seperti itu. Aku jadi belajar Mas, nanti terkerek itu lucu. Oke. Mas, kira-kira nih untuk zaman sekarang nih di masa pandemi yang artinya juga belum tahu kapan akan berakhir. Kira-kira bisnis UMKM apa yang cocok, yang orang bisa kerjakan dengan cepat, mudah, tapi omsetnya juga lumayan lah, tanda kutip seperti itu. Frozen food. Frozen food. Oke. Alasannya kenapa? The reason is frozen food itu shelf life-nya lebih panjang dan kita nggak khawatir waste product, dan masalah kerugian juga kita nggak terlalu khawatir.
Karena kenapa produknya bisa kita simpan dan pasti akan laku kalau kita kuat untuk menjual. Dibandingkan kita jual produk yang 1 minggu, 3 hari udah basi, itu akan risk manajemennya luar biasa. Jadi menurut saya frozen food saat ini ya, apapun itu mau minuman juga sekarang ada frozen, jus. Iya. Temanku bikin jus frozen. Kemudian ada jamu, kemudian juga daging tentunya protein yang tinggi, Iya. orang lagi butuh-butuhnya ya kan. Kemudian makanan-makanan yang punya manfaat atau benefit yang lebih seperti itu. Oke, Mas, efek pandemi ngaruh nggak sih ke Sang Pisang sendiri atau ke Hebat ini secara Semua pendapat? ngaruh, secara global ngaruh, bisnis ngaruh. Kita juga ada pemecatan karyawan, kemudian ada penutupan toko beberapa. Cuma saat ini kita mulai recovery lagi dan yang paling terpenting bisa fokus ke operational oriented. Gimana caranya setidaknya beban operasional ini bisa tercover, perusahaan masih bisa berjalan rodanya. Untuk sales oriented tetap kita fokuskan juga, jadi melalui frozen food tadi dan paling terpenting ya harus tetap sabar, ikhlas, berusaha untuk menerima keadaan dan mulai berpikir kreatif di masa pandemi. Caranya gimana ya? Mulailah berpikir yang aneh-aneh tetapi masih bisa diimplementasikan dan inovatif gitu loh. Contoh Dan program kegiatan tetap jalan ya? ini salah satu kegiatan yang kreatif, webinar. Saya juga tiap bulan bikin webinar, melakukan pendaftaran secara online. Gratis? Biaya pendaftarannya bahkan nanti ditukarkan dengan produk kami. Oke. Oke, keren. Itu salah satu ide kreatif. Karena kenapa kita konversi offline ke online, online ke offline? Ada ini nggak revisi target nih semenjak pandemi ini? Pasti. Semuanya berubah. Gimana? Marketing plan berubah, bisnis plan berubah. Jadi semuanya berubah. Total berubah. Namanya pivoting bisnis. Pivoting terjadi business. karena ya, pivoting terjadi baik dari sisi produk, pricing, placement, and then yang paling ngaruh itu terhadap promotion strateginya. Yang tadinya mungkin which is ada 90% offline, sekarang kita putar jadi 90% online dan 10% offline itu pun dalam keadaan yang tertentu. Termasuk juga pendapatan juga akhirnya berubah ya targetnya ya? Yes, of course, semuanya. Jadi target yang tadinya kita sudah canangkan setahun, bahwa goals-nya sekian, KPI-nya sekian, itu kita revisi karena ya udah nggak make sense. Yang paling make sense adalah gimana cara kita menghitung average yang sudah terjadi di masa pandemi, apalagi saat ini PSBB diperpanjang lagi, otomatis kan akan ada demand yang mengalami penurunan atau daya beli menurun. Nah ini bahaya sekali buat UMKM kalau misalnya nggak bisa memaintain dia punya bisnis, terjadi yang namanya kebangkrutan UMKM. Setelah kebangkrut akan terjadi pengangguran yang banyak dan snowball effect atau dimony effect, terjadi daya beli yang menurun. Waduh, sedih juga Mas ya. Sangat sedih. Tapi kira-kira ini bakal lama nggak sih Mas? Kondisi seperti ini nih? Kita harus punya harapan bahwa setiap saat kita harus punya harapan bahwa setiap harinya itu pasti akan hilang. Kalau saya sih mudah-mudahan besok corona hilang, Jadi kalau dengan harapan seperti itu kita semua punya harapan dalam diri kita ya, semangat kita akan terpacu, kemudian spirit kita juga mulai terbentuk, emotional bonding kita juga terhadap brand kita semakin kuat dan tetap ikhlas, sabar, berpikir positif dan selalu berpikir kreatif di masa pandemi itu kuncinya biar kita masih bisa tetap survive, minimal keluar dari survival mode masuk ke tahap sustainable mode. Kira-kira untuk UMKM sendiri bisa bertahan berapa lama Mas dengan kondisi seperti ini Mas? Kalau catatan misalnya ya, kreatif sudah, inovatif udah, berpikir positif udah, tapi ternyata memang kondisinya agak berat nih. Prediksi Mas Aris sendiri nih selaku praktisi marketing dan pengamat marketing kira-kira bisa berapa lama UMKM bertahan Mas? Saya sih nggak mau memberikan motivasi yang membuat UMKM down ya. Intinya gini, selama dia masih punya ide kreatif dan inovatif, selamanya akan bertahan. Karena kenapa kata kuncinya kreatif dan inovatif. Ketika dia punya ide baru, kayak misalnya tadi saya sudah bilang, saya nggak ada penjualan di pandemi, tapi dengan saya bikin webinar, saya buka pendaftaran, hasil pendaftarannya digantikan dengan produk, artinya kan saya menjual secara soft selling. Itu kreatif dan inovatif, bisa diimplementasikan. Bisa saja teman-teman dari UMKM ini ide aja. Ketika orang sudah mulai sepi datang ke gerobaknya, mulailah kayu gerobaknya, gowes gerobaknya, jemput bola ke rumah, door to door. Selain olahraga, menyehatkan tubuh juga kita bisa membantu penjualan kita melalui strategi dari rumah ke rumah, door to door. Seperti itu ide yang sangat simpel sebenarnya Mas Asis.
Oke. Hmm. Dan ini ada ibu dari Arif Tasrifin, Sang Pisang Menteng kalau malam minggu harusnya buka sampai lebih malam. Kalau bila perlu sampai subuh tuh Mas. Ya, Ciki ini kebetulan sampai jam 10 sekarang karena PSBB nanti kalau nggak Pamong Praja nangkep kita. Oke. Mas Ari backgroundnya apa ya? Marketing dan bisnis. Wah, makanya ngomong marketingnya kayaknya udah cap cup udah di luar Ya, kepala semua nih. aku 8 tahun Mas di marketing. Marketing brand promotion. Itu di PT tadi yang multinasional otomotif tadi ya? Ya, multinational company dan 2 brand sekaligus, satu perusahaan motor, Ya. satu lagi perusahaan mobil. Oke. Kalau Dulu background pendidikan? dulu pernah handle umur 25 tahun, aku handle kurang lebih 1.500 dealer. Wow. Kemudian di umur 27 tahun aku handle 2.000 dealer. Wah, oke, luar biasa ini. Dan sekarang di umur yang sekian sudah punya brand sendiri yang sudah Sekarang umur 30 tahun. masih mudaan saya berarti ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Ari mungkin bisa sebagai closing statement sampaikan ke mitra franchise terkait dengan inspirasinya yang apa ya, yang lebih bisa memantik emosi teman-teman untuk berbisnis di tengah pandemi ini. Silakan Mas Ari. Bahasamu itu loh Mas, memantik gitu loh. Malum generasi wartawan jadul ini. Oke, untuk membangun building spirit dari teman-teman UMKM dan generasi muda saat ini, mulailah untuk berpikir kreatif, inovatif. Ya, if you never try, you will never know, bro. Ketika kamu nggak berani untuk mencoba, kamu nggak akan tahu. Dan yang paling terpenting adalah gimana caranya kalian setiap hari itu punya harapan. Harapan bahwa pandemi ini akan hilang, dan jangan menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tetap berpikir kritis secara kreatif dan inovatif. Karena ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Gimana cara kita membuat ide yang bagus tapi yang bisa diimplementasikan. Jadi harapan saya mulai sekarang untuk melangkah sebelum orang lain mengambil kesempatan itu. Sukses itu milik kalian. Karena sukses itu adalah keinginan kalian, niat kalian, hati kalian. Dari saya terakhir, salam hebat luar biasa, salam digital hebat luar biasa. Semoga teman-teman semua terinspirasi hari ini, dan yang paling terpenting adalah semoga teman-teman UMKM dan member dari majalah franchise ini melihat video ini termotivasi bahwa masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain untuk menemukan solusi di tengah pandemi ini. Oke? Thank you. UMKM harga mati. Oh enggak ya? UMKM naik kelas. Oke. Makasih Mas Ari, sukses buat bisnisnya, sehat terus. Thank you, bro. Teman-teman. Salam buat tim Sang Pisang. Ya, jangan lupa kirim penghargaan gue ya. Siap. Nah, kemarin katanya dapat penghargaan, Sang Pisang. Oke, nanti kita sampaikan Mas. Oke, mitra franchise, itulah diskusi kita dengan Mas Ari selaku CMO dari PT Hebat dan Sang Pisang. Tentunya banyak inspirasi yang bisa Anda dapatkan, inspirasi yang bisa Anda jadikan pegangan untuk tetap selalu optimis di tengah kondisi pandemi ini. Berpikir kreatif, berpikir inovatif, dan jangan pernah putus harapan terkait dengan kondisi pandemi ini. Artinya masih banyak jalan, masih banyak peluang. Selama kita mau ikhtiar, kita mau usaha, berpikir kreatif dan inovatif. Sukses buat Anda semua. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.